Video ini saya buat dengan keterbatasan dan ketidaktahuan, karena manusia adalah tempat ketidaktahuan dan keterbatasan bermuara. Salam hormat, lestari dan rahayu. Di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas kejadian beberapa hari yang lalu yang terjadi di Gunung Lawu. Tepatnya ada pendaki hilang, terus kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dengan keadaan telanjang dada. Video ini sebagai evaluasi kita aja lah, agar kita lebih berhati-hati dalam berkegiatan di alam terbuka. Sebelumnya saya mau bacakan kronologis kejadiannya dulu, karena kan sebenarnya saya kan nggak ke lapangan, cuman saya dapat kronologis dari kawan-kawan yang berada di lapangan. Kurang lebih kronologisnya seperti ini. Hari Sabtu tanggal 4 Juli sekitar jam 4 sore ada rombongan pendakian ke Gunung Lawu dengan personil tuh 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka tuh naik hari Sabtu jam 4 sore dan nyampe di titik lokasi mereka camp atau mereka bertenda tuh sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam nyampe. Terus kemudian di hari Minggunya, di tanggal 5 Julinya sekitar jam 3 pagi, mbak perempuan meminta ingin melakukan buang air kecil, terus berencana membangunkan kawan-kawan yang laki-laki untuk dimintai tolong mengantar buang air kecil. Terus pada saat keluar tenda, si mbak perempuan itu sudah melihat mas laki-laki di depan tenda. Jadi mbak perempuan mau buang air kecil, itu ada 1 orang laki-laki di depan tenda, yang kemudian akhirnya mas laki-laki itu tadi yang dimintai tolong oleh mbak perempuan untuk mengantar. Jadi berencana untuk membangunkan kan, ternyata di depan tenda tuh sudah ada 1 orang laki-laki, temannya itu. Akhirnya temannya itulah yang disuruh mengantar untuk buang air kecil. Terus setelah mbak perempuan selesai buang air kecil, mbak perempuan sudah tidak lagi melihat mas laki-laki yang mengantar tadi tuh. Akhirnya si mbak perempuan juga langsung masuk ke dalam tenda, karena pikirnya tuh si mas laki-laki tuh sudah masuk ke dalam tenda. Jadi mikirnya gitu, mikirnya mbak perempuan, karena di belakang udah nggak ada kan, mikirnya mas laki-laki yang ngantar tadi tuh sudah masuk ke dalam tenda. Akhirnya mbak perempuan masuk juga ke dalam tenda. Kemudian pada pagi harinya itu kawan-kawan rombongan baru menyadari bahwa si mas laki-laki tadi tuh nggak ada di dalam tenda. Jadi mas laki-laki yang nganter buang air kecil tadi tuh nggak ada di dalam tenda. Akhirnya kawan-kawan rombongan mencoba berinisiatif untuk mencari di sekitar tenda, terus mencari di beberapa lokasi yang dekat dengan tenda, terus lokasi yang semak-semak dibuat buang air kecil itu sampai dengan jam 1 siang. Jadi pagi matahari terbit sampai dengan jam 1 siang tuh dibuat kawan-kawan buat mencari. Akhirnya sampai jam 1 siang nggak ketemu, kawan-kawan akhirnya memilih untuk turun. Kawan-kawan rombongan memilih untuk turun ke base camp untuk melapor. Dan laporan itu sampai di base camp itu, sampai masuk ke base camp, laporan itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore bahwa ada 1 orang pendaki hilang begitu. Terus kemudian esok harinya berarti di hari Senin itu sekitar setengah 12 siang, kawan-kawan relawan KPH Lawu Selatan itu menemukan jenazah di lokasi puncak daerah sekitar Gegerboyo dengan keadaan telanjang dada, dan langsung melaporkan ke base camp pada saat itu. Awalnya kan di base camp tuh ada 2 laporan. Laporan pertama tuh yang pendaki hilang, terus kemudian laporan kedua
penemuan jenazah. Karena memang saat info dari kawan-kawan yang di lapangan tuh, ciri-ciri jenazah yang ditemukan itu tidak sama dengan ciri-ciri pendaki yang dilaporkan hilang. Infonya begitu Pak, cuman laporan kan dua laporan. Jadi penemuan jenazah karo laporan orang hilang yang kemarin naik kemarin itu dari orang Argoyoso Kemuning kuwi. Tapi dengan ciri-ciri korban yang diketemukan itu beda sama yang ya ada laporan tadi, makanya infonya 2 laporan begitu Pak. Temennya kan 6 orang, ini temennya masih di sini yang 5 orang, terus korban yang hilang kan 1 orang, tapi penemuan jenazah 1 orang. Ntar disamakan apa benar itu temennya atau bukan. Kalau bukan ya berarti ada PR lagi cari yang temen yang hilang. Tapi kalau udah VIP itu baru diputuskan bahwa itu A1. Namun setelah dipastikan lagi, di cross check lagi, kesimpulannya jenazah yang ditemukan di sekitaran puncak di Gegerboyo itu adalah pendaki yang dilaporkan hilang. Kemudian akhirnya jenazahnya dievakuasi melalui jalur Cemoro Kandang pada saat itu. Seru 2 monitor, mohon info 10-2 terakhir Pak. Setelah terakhir Pak, 4 OTW, ini mau cari kayu buat pandu gitu kan. Mas Marianto, seru 2, posisi terakhir, pos 4 mencari kayu untuk pandu. Siap, kondisikan Pak, kami tunggu di Argo Dumila, di Bedeng. Langsung ambulan. Awal licin. Begitu untuk kronologis awalnya. Jadi sekarang coba kita bedah satu persatu, oke? Nah, sekarang saya pengen mengajak kawan-kawan untuk bedah kasus. Banyak banget kan yang tanya tuh, yang penasaran, kenapa bisa sampai telanjang dada? Terus kenapa kejadiannya tidak masuk akal? Terus kenapa sudah dicari kawan-kawannya dan tidak ketemu? Coba kita analisa satu persatu. Dari mulai hari Sabtu tanggal 4 Juli, rombongan kan naik jam 4 sore tuh, jam 4 sore, dan mereka sampai di puncak tuh jam 10 malam. Jam 10 malam mereka melakukan trekking kurang lebih 6 jam kan, 6 jam perjalanan. Saya pikir waktu 6 jam perjalanan itu sudah cukup untuk menguras tenaga kawan-kawan rombongan. Jadi mereka bisa dibilang tuh keadaan sudah benar-benar lelah ketika mereka beristirahat. Terus kemudian pada jam 3 pagi, kalau kita secara rasionalnya ketika kita lelah kan berarti untuk terlelap kan lebih cepat gitu, lebih mudah tidur, lebih mudah terlelap ketika kita memang dalam keadaan lelah, ya kan? Terus kemudian pada jam 3 pagi di hari Minggunya, itu saat mbak perempuan mau buang air kecil, beliau kan melihat si mas laki-laki ini yang hilang tadi dalam keadaan bangun berada di luar tenda. Sedangkan kawan-kawan yang lain masih terlelap karena kelelahan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa si mas laki-laki itu tidak bisa tidur. Ada kemungkinan tubuh si mas laki-laki belum bisa menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan atau suhu puncak pada saat itu. Karena kawan-kawan yang pernah ke Lau pasti tahulah gimana dinginnya puncak, gimana dinginnya Lawu gitu. Apalagi sebelumnya juga banyak informasi yang mengatakan bahwa daun-daun sudah mulai nge-es, terus nge-freeze, embun-embun pagi sudah mengkristal. Itu kan bisa dibayangkan dinginnya seperti apa di atas gitu. Terus saya kemarin juga sempat cek BMKG kan. Kalau di BMKG itu memang akhir-akhir ini pertengahan Juli sampai akhir Juli itu cuaca itu sedang ekstrim-ekstrimnya gitu, karena memang peralihan musim kan. Peralihan musim. Jadi bisa dibayangkan dinginnya puncak seperti apa hari-hari ini gitu, akhir-akhir ini.
Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa si mas laki-laki tadi itu tidak bisa tidur karena kedinginan. Kemungkinan mas laki-laki ini memilih untuk beraktivitas di luar tenda untuk mengurangi rasa dingin yang dirasakannya dia itu. Jadi sebenarnya sebelum mengantar mbak perempuan ini buang air kecil, mas laki-laki sudah merasakan kedinginan pada saat itu. Mas laki-laki sudah merasakan kedinginan, mungkin masih dalam tahap hipotermia ringan pada saat itu, sudah masuk hipotermia, cuman dalam tahap hipotermia yang ringan, gejalanya itu menggigil. Jadi karena kan menggigil itu kan respon awal ketika kita merasa kedinginan, jadi itu respon otomatis tubuh kita ketika tubuh kita memproduksi kalori lebih untuk menstabilkan suhu tubuh dengan suhu lingkungan, seperti itu. Kemudian saat mengantarkan mbak perempuan tadi itu buang air kecil, nah di sini kemungkinan tahap hipotermia si mas laki-laki itu meningkat, jadi meningkat lebih tinggi daripada sebelumnya gitu kan. Hipotermia itu ada 3 fase kan, ada ringan, sedang, sama berat. Jadi kalau yang ringan tuh, kalau masih gejala ringan tuh kan menggigil, terus respon awal tubuh gitu kan. Nah, dalam fase ringan suhu tubuh tuh di bawah 35 derajat, namun tidak lebih rendah daripada 32. Karena memang suhu tubuh normalnya kita kan, manusia kan 37, sekitar 37 itu suhu normal kita, suhu tubuh normal kita. Nah, kalau sudah di bawah 32 derajat artinya sudah masuk fase hipotermia sedang. Bahkan jika sampai di bawah 28 derajat itu udah masuk fase yang lebih berat atau hipotermia yang parah. Kalau udah masuk di sedang ataupun di parah itu gejalanya udah mulai penurunan kesadaran, lemas, kaku, terus kemudian halusinasi, linglung, dan keputusan-keputusan yang dibuat tuh di luar nalar manusia normal. Jadi sudah tidak rasional lagi untuk melakukan pergerakan tuh, seperti lari-lari, keruk-keruk tanah, terus atau lompat-lompat dan lain sebagainya. Nah, dalam fase berat ini sudah tidak menggigil lagi kalau udah masuk di tahap fase berat, dan ya udah nggak ngerasa kedinginan, udah nggak merasa menggigil lagi, justru akan merasakan kepanasan atau gerah. Karena dalam tahap ini ada namanya tuh paradoxal undressing. Jadi di tahap hipotermia berat tuh ada namanya paradoxal undressing. Paradoxal undressing tuh bersifat paradoks, jadi kontradiksi, berlawanan dengan apa yang sebenarnya dirasakan sama tubuh. Jadi kayak seperti kedinginan namun merasa kegerahan atau kepanasan, itu kan paradoks, berlawanan. Nah, dalam fase paradoxal undressing ini seseorang akan berusaha untuk melepas seluruh pakaiannya meskipun dalam keadaan lemas. Jadi dia akan berusaha untuk melepas pakaiannya meskipun dalam keadaan lemas atau kaku. Jadi dia itu adalah bentuk usaha terakhirnya, menurut dia adalah untuk menyelamatkan diri, padahal kan itu bersifat paradoks gitu. Jadi kebalikannya, kontradiksinya. Karena ketika paradoxal undressing ini kan dia itu merasakan panas, gerah, seperti itu yang luar biasa lah. Nah, kalau sudah di tahap hipotermia berat, jika tidak dilakukan pertolongan segera bisa berakibat fatal atau kematian. Jadi dalam kasus ini, dalam kasus Lawu ini masih dalam kemungkinan yang rasional sih kalau bagi saya gitu. Karena apa? Singkatnya, korban merasakan kedinginan kan, kedinginan yang hebat saat mengantar mbak perempuan itu buang air kecil. Lalu tingkat hipotermia korban semakin tinggi hingga tahap halusinasi, linglung, dan melakukan pergerakan-pergerakan di luar kesadaran yang pada akhirnya berakhir di fase paradoxal undressing, di tempat titik diketemukannya. Siap. Ya apa kira? Wes lungguan aja.
Karena kan rombongan itu kehilangan si korban ini pada jam 3 pagi, dan baru sadar itu saat matahari terbit. Jadi sekitar ada waktu 3-4 jam korban berada di luar dalam keadaan hipotermia. Jadi ada di luar tenda dalam keadaan hipotermia itu sekitar 3-4 jam. Dan waktu 3-4 jam itu cukup untuk suhu dingin di atas gunung untuk membunuh seseorang dengan kondisi kelelahan dan hipotermia seperti itu. Di luar dalam kondisi kelelahan, hipotermia tanpa pertolongan selama 3-4 jam itu cukup untuk membunuh seseorang. Jadi banyak banget kan sebenarnya kasus-kasus pendaki gunung yang meninggal karena hipotermia. Dan saat ditemukan dalam keadaan telanjang dada tuh banyak banget. Bahkan ada yang sampai telanjang bulat. Bahkan ada yang ditemukan di air. Jadi pernah ditemukan tuh di air atau di sungai gitu. Karena memang kan merasakan kepanasan tadi, merasakan paradok tadi. Nah, dalam sejarah pendakian pun hipotermia adalah salah satu keadaan yang banyak memakan korban meninggal. Jadi kawan-kawan pendaki harus benar-benar hati-hatilah dalam hal ini. Jangan sampai meremehkan suhu dingin. Karena hal ini sebenarnya bisa kita antisipasi dengan aklimatisasi dan perlengkapan yang mendukung seperti jaket, terus thermal beef, terus sleeping bag dan lain sebagainya lah. Nah, sebenarnya idealnya kawan-kawan juga harus memasukkan emergency blanket dalam P3K saat melakukan pendakian. Karena emergency blanket itu sangat dibutuhkan ketika dalam keadaan darurat. Emergency blanket juga dia tuh multifungsi. Bahannya dari aluminium foil. Bisa buat alas tidur, bisa buat selimut, banyak fungsinya. Karena sifat aluminium foil kan dia untuk menahan suhu tubuh agar dia itu tidak keluar suhu tubuhnya. Seperti itu. Emergency blanket tuh modelnya seperti ini. Saya tadi sempat bawa. Jadi di sini tuh udah ada ini ya. Jadi emergency blanket, terus ukurannya ini 140 kali 210 cm. Jadi cukuplah buat selimut. Seperti ini contoh emergency blanket, dan ini nggak mahal kok. Kawan-kawan bisa cari di toko-toko outdoor. Jadi dia tipis banget, tapi bahannya aluminium foil dan multifungsi banget. Dan bayangin coba gini, sebelumnya kan tubuh kita tuh terbiasa dengan keseharian di kota kan, terbiasa dengan keseharian di kota dengan suhu normal, bahkan suhu panas gitu kan. Keadaan kota kan sedikit panas, banyak polusi gitu kan. Lalu tiba-tiba tubuh kita diajak ke suatu tempat dengan suhu dingin seperti di gunung atau di puncak gunung seperti itu kan. Nah, di sini kan tubuh kita tuh juga butuh beradaptasi. Jadi pelan-pelan untuk menstabilkan menstabilkan suhu tubuh dengan suhu lingkungan. Tubuh kita juga butuh beradaptasi gitu. Disinilah sebenarnya fungsinya aklimatisasi. Tapi mayoritas kita sering sering lupa atau sering bahkan justru sengaja abai terhadap aklimatisasi dengan dalih yang saya udah sering nih naik gunung, nggak perlu aklimatisasi. Terus aklimatisasi itu membuang-buang waktu, atau saya tahan kok terhadap suhu dingin. Itu kan biasanya dalihnya kawan-kawan untuk menghindari atau mengabaikan aklimatisasi gitu kan. Dalam keadaan kelelahan, jelas tubuh kita sangat tidak optimal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, menstabilkan suhu tubuh dengan lingkungan. Jangan disamakan dengan dinginnya AC di kota, karena ketika kita di kota, tubuh kita tuh sedang fit, sedang baik-baik saja, tidak sedang kelelahan dan tidak sedang melakukan aktivitas berat gitu loh. Disinilah pentingnya persiapan fisik sebelum melakukan pendakian, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, untuk meningkatkan endurance kita, ketahanan kita terhadap fisik gitu kan. Karena kegiatan pendakian kan bukan rutinitas keseharian kita.
kecuali kawan-kawan memang kesehariannya itu naik gunung tiap hari gitu kan, kawan-kawan sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi kan pendakian gunung bagi masyarakat mayoritas itu kan kegiatan khusus, kegiatan berat yang bukan kesehariannya mereka gitu kan. Lagi-lagi kecelakaan di gunung terjadi karena subjective danger atau bahaya subjektif, bahaya yang ditimbulkan dari diri kita sendiri, bahaya yang sebenarnya itu bisa kita antisipasi dengan perencanaan dan persiapan yang matang, seperti latihan fisik, kemudian terus penggalian data informasi tentang kondisi medan, cuaca, suhu. Barulah kita bisa menentukan peralatan yang akan kita bawa atau akan kita gunakan. Jadi peralatan kita kan harus menyesuaikan lokasi, harus menyesuaikan kondisi dan medannya gitu kan. Jadi tidak asal menentukan perlengkapan. Karena gunung ya, gunung tetaplah gunung gitu. Gunung itu tetaplah gunung dengan segala kemungkinan dan hal-hal yang tak terduga. Kitalah manusia yang diberi kelebihan untuk beradaptasi, yang harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan tempat, dengan lokasi yang mau kita datangi. Tanjakan tetaplah tanjakan, dia tidak akan berubah menjadi turunan. Saat kita merasa kelelahan, kitalah yang harus menguatkan diri, kita harus menyiapkan diri untuk melewati tanjakan tersebut. Nah, di sini saya tidak akan membahas tentang gejala-gejala hipotermia dan cara-cara penanganannya, karena informasi tersebut sangat mudah kawan-kawan dapatkan ketika kawan-kawan meluangkan waktu untuk mencari informasi tersebut, karena banyak banget sumber yang sudah menulis atau menjelaskan informasi tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan, jika suka silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Bosan di rumah boleh, rindu mendaki gunung boleh, tapi ingat, persiapan fisik, mental, dan pengetahuan. Karena gunung tetaplah gunung, ia tidak akan berubah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pendakinya. Kitalah para pendaki yang harus bisa menyesuaikan medan, menyiapkan diri untuk melewati atau berlatih atau belajar di gunung. Salam hormat, lestari dan rahayu. Selamat beraktivitas.